Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat baku dapa lagi di program Kalesang Kampung. Oke, sobat Kalesang. Di Ternate sekarang lagi turun hujan. Jadi turun hujan deras dari tadi sore. Tapi orang mudah-mudahan semua orang dalam keadaan sehat walafiat. Orang masih menunggu malam ini. Oke, malam ini orang akan berkudapa, akan bercerita, akan bincang-bincang dengan kepala desa di salah satu di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Desa Popilo. Mana Desa Popilo? Iya, Desa Popilo. Desa Popilo ini ada di Desa Popilo itu ada di Tobelo Utara. Desa ini ada di Tobelo Utara. Kita masih menunggu Pak Kades. Kemudian Pak Kades itu Pak Tabris Jalal. Kemudian Ketua Bumdes ada Ibu Badria Fadel. Dan di situ ada pemuda yang Ketua Studi Komparasi Wisata Kahino, Bung Ajustal Haji Abang. Oke, Sobat Kalesang, saya ingatkan lagi Sobat Kalesang yang ingin bergabung dengan program Kalesang Kampung. Jadi misalnya ada Kades, ada Lurah di Maluku Utara yang ingin berbagi program, berbagi keberhasilan, berbagi masalah, berbagi apapun dengan kami, yang tentu saja ini bisa berbagi dengan Kades, Lurah yang ada di Maluku Utara yang menonton program ini. Jadi yang ingin bergabung di Kalesang Kampung, Kalesang Kampung sama sekali tidak menarik biaya apapun. Jadi ada lurah atau kades yang ingin mempromosikan program-program, kemudian mau curhat, mau tukar pikiran, kita bisa ke Kalesang Kampung tanpa dipungut biaya. Oke, sekali lagi kalau misalnya ingin bergabung, jadi Sobat Kalesang bisa menghubungi program direktur Kalesang, itu Bung Hijrah, itu di nomor telepon, maaf, saya lihat dulu, ada Desa Popilo. Oke, lihat, kemudian terima. Silakan langsung. Oke, siapa yang bergabung? Assalamualaikum, Pak Kades. Waalaikumsalam, ini dari Selamat malam, Pak Kades. Ya, waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar Pak Kades sana? Di Tobelo hujan kata ada, Pak Kades? Bagaimana? Di sana hujan kata ada? Hujan. Sementara lagi hujan. Di sini di Ternate hujan dari sore, Pak Kades, sampai sekarang. Hujan tidak berhenti-berhenti. Situasi hujan. Tapi untuk bagaimana agar wisata tetap masih Siap, Pak Kades. Jadi Sobat Kalesang, sekarang sudah bergabung dengan orang sekarang ini di Kalesang Kampung. Ini Pak Kades Desa Popilo. Iya, Desa Popilo, Kecamatan Desa Popilo. Pak Tabris Jalal. Siap. Pak Kades, sambil menunggu yang lain bergabung, nanti Sobat Kalesang nanti juga akan bergabung di sini. Ada Ketua Bumdes Ibu Badria Fadel, kemudian Ketua Studi Komparasi Wisata Kahino Bung Ajustal Haji Abang. Dorang juga akan bergabung dengan orang,
dan dorang juga akan berbagi pengalaman, dorang akan berbagi. Jadi Pak Kades begini, program Kalesan Kampung ini, dorang sebenarnya ingin berbagi pengalaman Pak Kades, karena ada beberapa ada desa-desa di kelurahan lain yang mungkin bisa ambil sisi positif dari program yang Dom Pak Kades jalankan. Jadi kemarin orang ada desa di Halmahera Selatan, kemudian ada juga, oke, Pak Kades saya potong dulu, selamat bergabung, Bung Ajustal. Saya panggil siapa ini? Sesuai nama, Abang? Saya panggil siapa? Abang atau siapa? Sesuai nama. Oh, Justal. Jadi saya pakai Justal, ya? Siap. Oke. Oke, Sobat Kalesan, sekarang juga sudah bergabung Bung Justal. Bung Justal sudah bergabung di sini, dia akan berbicara di sini mengenai wisata di Kaino. Orang akan banyak. Selamat bergabung juga Ibu Badria. So bergabung bersama Kalesan Kampung saya. Jadi Ibu, orang bicara sekarang di Kalesan Kampung ini. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sedikit ke Pak Kades, Bung Juswal. Jadi sebenarnya ini orang sambil berbagi pengalaman dengan desa-desa dan kelurahan lain. Orang berbagi pengalaman, mungkin apa yang ada di sana, apa yang sudah dilakukan kan banyak yang di tempat lain bisa lakukan. Nah, mungkin dengan orang bercerita ini ada hal-hal positif yang bisa diambil pemerintah desa dan pemerintah kelurahan yang ada di Maluku Utara. Orang berharap seperti itu. Pak Kades, saya sapa dulu yang ada masuk-masuk ini, orang ada nonton malam hari ini. Oke, ada Ibu Farida, kemudian Odi, kemudian saya sapa dulu yang bergabung, ada Bapak Inces, kemudian Bapak Odi, kemudian Hijrah, Syahrani, Mira, Ulka Madi, dan Sainan. Selamat bergabung di Kalesan, selamat bergabung di Kalesan Kampung. Oke Sobat Kalesan, malam ini saya ulangi lagi, kita akan berbincang-bincang, orang bercerita-cerita sedikit, berbagi pengalaman, berbagi informasi dengan Kepala Desa Upilo. Kepala Desa Upilo, kemudian ada juga Ketua Bumdes, Ibu Badria, dan kemudian ada pemuda yang seperti biasa menjadi penggerak di desa. Biasanya kan begitu, pemuda menjadi motor dari pembangunan di desa. Itu yang harusnya dilakukan pemuda. Oke Pak Kades, saya berbagi dengan Sobat Kalesan. Torang perekaman malam ini akan torang posting di YouTube Kalesan TV. Jadi Pak Kades bisa ceritakan sedikit ini Desa Popilo ini dia ada di mana, karena mungkin ada Sobat Kalesan yang tinggal di luar sana yang tidak tahu DP letak. Kemudian apa yang jadi jagoan Desa Popilo ini gitu, yang bisa desa lain ambil kira-kira DP manfaat. Silakan Pak Kades. Ya, makasih atas kesempatan. Jadi kota ke desa kami, ke Kilo. jaringan KP. Alhamdulillah saya ketika jadi kepala Pak Kades desa. jaringan KP kurang bagus ya. Bagaimana Pak? Pak Kades jaringan. Boleh. Pak Kades mungkin DP jaringan agak putus-putus, memang di Ternate juga sekarang lagi kondisi lagi jaringan internet memang kurang begitu bagus. Silakan Pak Kades, boleh ulangi lagi supaya Sobat Kalesan bisa dengar lagi. Mohon maaf, jaringan memang. Ya, letak desa saya, Desa Popilo itu di Kabupaten Halmahera Utara, di Kecamatan Tobel Utara. Dan jarak dari kabupaten kota ke desa saya itu 7 km.
Jadi alhamdulillah ketika saya sesuatu di desa itu, yaitu terutama si wisata. Alhamdulillah dengan semangat masyarakat. Ya. Ada yang masuk ini Pak Kades, katanya Pak Kades bersuara agak putus-putus. Oke Pak Kades, maaf apa? Ada gangguan biasa sudah kalau orang cerita-cerita begini memang lebih kendala salah satu itu Pak Kades. Memang agak jaringan ini yang jadi masalah, tapi terapa-apa. Orang bicara pelan-pelan. So banyak yang bergabung untuk nonton. Ada juga beberapa, ada Lurah dan Kades yang kemarin pernah bergabung di sini. Mungkin orang dengar juga. Pak Kades jaringan ya agak dia jaga macet. Pak Kades kalau Bung Justal ini kayaknya bagus dia. Satu ruangan mungkin kok dia. Jaringan agak. Oke. Saya Pak Kades. Pak Kades sambil atur-atur sedikit DP handphone, saya bisa sedikit ke Bung Justal. Justal dengar? Justal agak bagus Pak Kades. Bung Justal. Jadi tadi Pak Kades sudah jelaskan, mungkin Pak Kades jaringan agak ini. Bu Justal bisa sedikit jelaskan lagi, mungkin Sobat Kalesa mungkin masih penasaran karena tadi putus-putus. Desa Popilo itu ada di mana? DP posisi, ini putus semua. Putus semua Ibu. Boleh. Dapat dengar? Dapat dengar? Bisa dengar. Aduh, bisa. Pak Kades jaringan mungkin yang. Atau bisa baku-baku balik dengan Pak Kades sudah. Satu handphone kum baku-baku kalau Pak Kades mau bicara. Terapa-apa. Jadi Pak Kades giliran bicara, tolong santai terus. Ibu saya minta izin, saya bisa propos sedikit Ibu. Terapa-apa Ibu? Saya minta propos sedikit. Saya jaringan kapal Ibu Bumdes di sana lebih nama apa Ibu di kampung? Bumdes Mia Raja. Bumdes Mia Raja. Bumdes Mia Raja itu arti apa Ibu kalau bahasa Indonesia? Mia Raja itu artinya orang peraja. Memang. Ibu seberapa lama di Bumdes yang ketua Bumdes? Saya baru sekitar 5 bulan karena saya waktu seiring terpilihnya kepala desa baru Bapak Tabris Jalal, dan setelah itu baru saya terpilih sebagai ketua Bumdes. Oh, Pak Kades sendiri seberapa lama menjabat di Popilo? Ibu dengar Pak Kades seberapa lama menjabat? Bung Justal, Pak Kades seberapa lama menjabat di sana? Pak Kades. Ibu bisa dengar saya bersuara tak? Suara putus-putus. Memang begitu sudah Ibu, memang topik kendala memang ini, kendala memang jaringan bagus. Yang iya cuaca kurang bagus. Tong mau lewat daring begini Singsara, tong mau langsung juga apa lebih jauh lagi lebih Singsara. Jadi serba salah. Tong mau wawancara langsung ya harus punya waktu yang mesti ke sana lagi. Tong pakai begini jaringan payah lagi. Itu lagi. Ibu, kemudian Desa Popilo Bumdes ini, jadi tanpa wisata yang ada sekarang itu di bawah Bumdes atau?
Iya, Pengelolaan sekarang tempat wisata. Ya. kalau destinasi wisata Pulau Kahina itu di bawah BUMDes, dikelola oleh BUMDes. Kemudian yang berjual di sana, yang usaha itu masyarakat lokal semua. Iya, masyarakat lokal. Nah, memang kita punya kesepakatan yang bisa berjualan di situ itu harus memang benar-benar dia itu perintis dan dia itu masyarakat asli di sini. Karena tujuan kita itu adalah untuk mengangkat atau membantu ekonomi masyarakat. Itu saja. Nah. Oh, jadi ada berapa banyak Ibu yang terdaftar di sana? Kurang lebih 45 kakak yang terdaftar. 45 kakak Ibu ya? Iya. Oh, 45 kakak. Dorang Ibu tanpa wisata Popilo ini memang dia selama atau kemudian baru sekarang ini pemerintah desa yang sekarang ini termasuk ada Ibu, termasuk ada Bung Ajustal ini kemudian dia apakah atau memang ini selama sebenarnya tapi tidak pernah diolah dengan baik? Ini sebenarnya tempat wisata ini atau Pulau Kahina ini sudah ada cuma tidak dikelola. Jadi nanti setelah kepala desa ini terpilih dan bahkan itu adalah salah satu visi misinya sehingga begitu beliau terpilih langsung awalnya itu orang karena sudah terpilih jadi orang berwisata maksudnya orang karena orang sepakat bahwa kalau setelah terpilih nanti kita orang akan merayakan sesuatu yang wah begitu. Jadi sampai di sana sambil kita orang piknik langsung kita orang kerja bakti, iseng-iseng kerja bakti. Akhirnya dari situ mulailah orang bersemangat untuk membangun. Jadi itu kapan Ibu? Ibu itu kapan itu waktu mulai tiba-tiba dulu itu pulau wisata ini DP nama Pulau Pupilo, pulau apa DP nama kemarin itu? Pulau Pupilo ya langsung. Iya, Pulau Mede, awalnya Pulau Mede. Iya. Oh, Pulau Mede. Cuma karena anak-anak muda itu kalau sering piknik di situ baru orang kasih nama bukan apa Kahino. Yang satu lagi pulau bahasa Hindi itu apa? Bukan. Kahona itu kalau di sini tidak ada artinya sama sekali. Iya. Pulau Kahona. Jadi kalau Pulau Kahona itu tidak ada artinya sama sekali, makanya oleh kepala desa dan atas kesepakatan kita orang ganti Kahona dengan kata Pulau Kahino. Artinya Kahino itu dalam bahasa Galela itu artinya kita mengajak orang untuk datang Kahino ke sini. Jadi karena setiap kata itu kan adalah doa. Jadi begitu setiap beribu-ribu orang mengucapkan kata itu Kahino berarti itu adalah doa. Jadi alhamdulillah itu memang terkabul dan sampai sekarang kata Kahino itu terkabul sehingga begitu banyak orang datang berwisata di sini dan bahkan hampir mendunia ya orang kenal Kahino itu seperti apa. Ya. Ibu, saya tanya sambil menunggu Pak Kades dengan Bung Ajustal. Saya undang. Mana yang bisa? Siapa yang putus tadi? Saya undang, bro. Pak Kades. Pak Kades ini. Iya, saya undang lagi Pak Kades. Iya. Saya undang lagi Pak Kades Tabris. Ini. Oke, saya sudah undang Pak Kades. Oke, Ibu, saya sapa rabu-rabu ada beberapa sobat Kalesa yang masuk. Ada juga Pak Lurah apa yang kemarin? Pak Lurah Sangaji. Ya, Pak Lurah Sangaji, selamat bergabung.
Bung Tokahar, Pak Lurah Sengaji, beberapa ada Pak Kades di Halmahera Selatan yang juga tamu kemarin juga ikut bergabung. Ada yang dari Sula, selamat bergabung. Ini orang bagi-bagi. Mungkin Pak Kades ini yang semulanya Pak Kades. Aman Pak Kades? Jaringan sangat bagus. Kondisi ini hujan dengan angin nih, aduh tungsu. Ini sudah hujan jadi iya. Jaringan kita pakai ini memang jaringan begitu sudah. Ya. Ini Pak Kades dengan Ibu dan Abang Justal, saya mau baca sedikit, ada yang kasih pertanyaan ini. Konfirmasi ini Pak Rudin Moloko, boleh lihat DP foto tempat wisata. Wah, ada yang ini mungkin bisa langsung ke Google ya. Pak Kades ini ada. Iya, Pak Rudin Moloko. Saya searching di Google pulau luar biasa. Tadi searching di Google DP pulau luar biasa, DP tempat wisata. Kemudian menu trip di ada Sahrani 2020. Usul saja untuk topik tempat wisata yang diangkat. Bisa dijadikan background sebagai ajang promosi. Bisa, dorang mau ini di belakang saya ini taruh foto-foto. Bisa nggak Pak? Coba searching di. Kalau siang itu lebih bagus di langsung di tempat. Iya, searching di mana? Nanti teman-teman di sini akan set untuk search di ini supaya orang bisa lihat bagaimana tanpa. Saya balik lagi ke Pak Kades. Mudah-mudahan setelah gangguan lagi. Saya baca-baca dari sini. Mudah-mudahan tergangguan. Pak Kades, jelaskan sedikit lagi ke Sobat Kalesang yang ada sekarang yang lagi nonton. Pak Kades, Desa Popilo ini ada di mana kalau dorang misalnya datang dari Tobelo nih atau dari Ternate. Untuk ke sana harus kemana dulu? Kemudian ke tempat wisata yang jadi Torompe Icon ini harus kemana? Bagaimana? Bayar berapa ke sana? Kalau mau naik bot, naik perahu, harus bayar berapa ke sana? Bisa dengar Pak Kades? Jaringan. Saya langsung ke orang yang jadi Sobat Kalesang yang ada juga bersama Pak Kades ini. Ini seorang pemuda yang telah mengikuti studi komparasi wisata Kahino. Wisata Kahino itu jadi salah satu destinasi wisata yang jadi andalan nanti ke depan untuk Halmahera Utara. Jadi Halmahera Utara ini kan terkenal banyak destinasi. Ada Talaga Paca, ada Pulau Magaliho, ada kemudian Meti, ada kemudian Tanjung Bongo, kemudian Pantai Luari. Saya kemarin dari Pantai Luari, habis Lebaran kemarin sempat ke Pantai Luari. Tapi saya menyasar terus sampai ke pulau ini karena informasi saya belum dapat waktu itu. Padahal luar biasa. Internet ini orang bicara, puji orang yang tidak tahu. Nah, sekarang saya ke Pak Kades, jaringan sebisa? Bisa ya? Bisa, Pak Kades. Pak Kades jelaskan dulu sedikit ke Sobat Kalesang. Sobat Kalesang ini kira-kira untuk sampai ke tempat wisata ini bagaimana? Apa yang harus dorang bikin? Bagaimana sampai ke tempat wisata? Berapa apa yang lo bisa dapat di tempat wisata? Jadi sekarang dengan adanya Pulau Kahino, jadi kalau seandainya dari luar daerah masuk putus Pak Kades suara. Jadi desa Puliho kan. Pak Kades mungkin masih putus suara. Pak Kades suara masih putus-putus. Iya jaringan. Pak Kades untuk sementara saya ke Bung Justal. Bung Justal ini kemarin ada informasinya sempat berangkat ke
ke luar daerah, ke Pulau Jawa untuk komparasi tempat-tempat wisata di sana dengan mereka adopsi sesuatu dari sana untuk dibawa untuk pengembangan di pantai wisata sana di Popilo. Bung Ajustal, coba bisa jelaskan sedikit bagaimana apa yang kira-kira dibandingkan, komparasi, karena itu studi komparasi, berarti perbandingan apa yang bisa dapat di sana, kemudian apa yang bisa dikembangkan di Popilo sendiri. Bisa jelaskan, Bung Ajustal? Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang telah berkesempatan meluangkan waktu untuk melayani dialog tempat malam ini. Jadi terkait dengan komparasi wisata ya, kebetulan saya ini adalah peserta mewakili pengelola Kahino untuk Halmahera Utara. Alhamdulillah kegiatan kami itu kemarin dilaksanakan di Malang kurang lebih 3 hari, dan kami lakukan pertemuan secara khusus ini dengan Kementerian Pariwisata perihal manajemen pengelolaan pariwisata. Perlu diketahui bahwa untuk Pulau Kahino sekarang ini orang wisata dia menjadi trending topik dalam skala lokal. Namun lewat kegiatan komparasi ini kami diberikan beberapa pandangan-pandangan secara khusus untuk paling tidak orang belajar dari sisi penataan sarana dan prasarana wisata, kemudian lalu bagaimana itu dijadikan sebagai bentuk motivasi agar ketika pelaksanaan kegiatan tersebut orang bisa ekspor atau ikhtiarkan itu di wisata tempat akan kita tuju. Yang kedua, saya sedikit bercerita tentang rekam jejak Kahino. Mungkin kendala jaringan tadi jadi suaranya juga kurang terlalu jelas dari Ketua BUMDes. Pulau Kahino ini ya Bang, pada tanggal 23 Desember 2021 kemarin. Oh, baru tahun lalu usia kurang lebih 1 bulan, terhitung dari bulan Juli ini. Dari Kahino ini murni swadaya masyarakat, dan kita patut memberikan apresiasi semangat masyarakat, kemudian pemuda, dan itu lahir berkat daripada visi dorongan kepala kita juga pas begitu. Nah, di Halmahera status itu pun dari sisi sarana prasarana, kemudian spotnya, lalu keindahan yang ada di itu cukup menggugah mata para masyarakat lokal yang ada di Halmahera Utara. Lewat kegiatan ini kami berharap ini bentuk promosi juga untuk pulau kami adalah Pulau Kahino ini. Paling tidak kami berupaya untuk mendorong wisata Kahino bisa menjadi desa wisata yang nantinya upayakan. Kawan seperti itu, Abang. Oke, siap, itu luar biasa. Saya sapa dulu Rabu ini ada Sobat Kalesa yang masuk, Bung Faris Borero. Ini sahabat kami juga, sama jurnalis. Ya, sukses Festival Pulau Kahino. Oh ya. Beliau juga kan orang Halmahera Utara, jadi punya tanggung jawab lah untuk. Kemudian ada Dewan Rep. Ya, cocok. Beliau juga punya tanggung jawab untuk memajukan pariwisata dengan beliau punya keahlian sebagai seorang jurnalis. Oke, saya ke Pak Kades. So, bisa dengar? Iya, ini posisi HP saya ini mungkin kurang, harus diganti. Pak Kades, yang saya heran Pak Kades, waktu saya panggil Pak Kades pelama langsung dia tiba-tiba tak kancing, tapi kalau Pak Kades terbicara tuh dia lancar. Wah, ini bahaya ini. Saya Pak Kades ini sebenarnya Popilo ini Pak Kades, selain wisatanya, waktu semenjak Pak Kades dilantik jadi kepala desa,
apa DP potensi lain selain itu? DP masyarakat di sana sebagian besar apa? Nelayan apa petani, Pak Kades? Petani. Ya di 80% lah petani. Jadi memang di apa wacana saya ke depan itu setelah wisata saya mungkin sentuh di pertanian yang itu tanaman holti. Karena posisi hortikultura juga sangat mendukung sebenarnya untuk bagaimana pemberdayaan. Jadi karena kita di sini di rata-rata di Maluku Utara ya, rata-rata itu kan petani dengan tanaman tahunan atau disebut dengan tanaman keras. Nah, saya rencana ini kan bagaimana saya rubah mindset berpikir masyarakat untuk kita beralih ke tanaman bulanan. Karena kalau berpikir bulanan sama tahunan itu memang jauh sekali itu. Manfaatnya jauh sekali. Oleh karena itu di Popilo sebenarnya banyak potensi yang bisa digarap, yaitu di perikanan juga. Perikanan karena posisi letak desa itu kan di pesisir pantai. Cuman karena memang masyarakat rata-rata yang nelayan itu kan hanya sekedar boleh dikatakan iseng-iseng saja karena tidak punya ilmu. Nah, oleh karena itu di sini harus dibina. Karena posisi apa saja itu harus punya ilmu. Jadi selama ini masyarakat punya bagaimana ada penambahan pendapatan di nelayan itu dengan alat juga kan sangat kurang begitu maksimal. Nah, oleh karena itu sebagai pemerintah, apalagi pemerintah karena masyarakat ini sebenarnya mau kok, cuman karena tidak didasarkan dengan ilmu, tidak dikasih kesempatan. Nah, oleh karena ini di kesempatan saya semasa satu periode rencana saya mungkin tahapan ya. Jadi mungkin di bulan depan ini saya akan bergerak di pertanian karena posisi ada desa, ada lahan desa juga yang selama ini tidak digarap, dibiarkan dengan hanya tanaman tahunan. Saya bikin contoh di masyarakat, saya rencana gusur itu lahan yang ada sekitar di hampir 1 hektar lah. Supaya di situ saya bikin contoh kalau masyarakat merasa ini ada perbedaannya agak bagus, berarti mereka bisa menggusur lahan mereka yang sementara pendapatan masyarakat itu kan rata-rata tani itu rata-rata dengan kopra ya. Iya, tahunan. Jadi saya ingin coba setelah wisata sudah selesai pertanian, setelah di pertanian mungkin perikanan juga. Insya Allah di tanggal 20 lagi berapa hari lagi kami akan mungkin keluar daerah dan mungkin di sana saya lebih akan fokus untuk bagaimana menimba ilmu supaya ketika balik dari Jakarta itu kita bisa membawa hasil yang positif. Jangan cuma ke sana cuma baronda-baronda. Cocok. Harus. Itu yang saya suka Pak Kades. Yang sana cuma baronda. Oke. Pak Kades, saya potong sedikit. Tadi menarik sekali saya bercerita dengan Pak Kades Desa Popilo. Maksudnya ini menarik karena sesuatu yang baru yang sementara semua lagi memang. Kemudian saya tangkap sedikit walaupun sedikit putus-putus tadi. Pak Kades cerita bahwa Desa Popilo ini selain kasih biar dia berjalan ini tanpa wisata ini, itu tetap berjalan pengembangan terus. Tapi kemudian ada peluang-peluang baru yang dibuka untuk desa. Itu yang saya tangkap tadi. Pak, mungkin saya ke Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Fahrudin Moloko. Fahrudin Moloko 27. Bagaimana proses ketahanan ekonomi? Maksudnya ada apa yang masyarakat di Desa Popilo dapat setelah ada lokasi wisata dibuka? Walaupun baru dibuka. Itu ada sedikit pertanyaan dari Fahrudin Moloko. Mungkin ke Ibu. Ibu, setelah 1 tahun ini berjalan, kira-kira apa yang Ibu lihat, ada geliat ekonomi apa ke ibu-ibu, ke masyarakat yang di sana?
terutama yang ada berdagang di sana. Nah ini, saya baru tanya, bisa tangkap Ibu saya bersuara? Bisa dengar Ibu? Ah ya, silakan Ibu. Iya, pertanyaannya bisa ulang karena tadi saya terdengar jaringan. Oh saya. Jadi ada Fahrudin Moloko 27. Dia tanya bagaimana progres ketahanan ekonomi. Maksudnya masyarakat mungkin sudah dapat apa yang Ibu lihat dari BUMDes yang ini setelah ada tempat lokasi wisata dibuka. Ibu lihat bagaimana di perkembangan ekonomi ke masyarakat. Oh, luar biasa. Yang dulunya ibu-ibu ini hidupnya pas-pasan, bahkan ada ibu-ibu di sini kan konflik horizontal kemarin itu kan banyak sekali anak-anak yatim, ibu-ibu janda. Dengan adanya pembukaan destinasi wisata Pulau Kahino ini, alhamdulillah ibu-ibu yang kemarin punya ekonominya di bawah standar, alhamdulillah sekarang mereka sudah baik ekonominya dan bahkan pendapatan yang luar biasa katanya ketika hari-hari libur itu ada satu ibu itu sampai satu ibu atau satu kita kan di sini kan kita sudah bikin asosiasi baik penjual di pulau maupun ojek Katintin itu kita sudah bentuk asosiasi sehingga kita itu gampang sekali kalau ada masalah orang cuma lewat orang tua dan ini jadi di saat-saat tertentu atau di saat-saat sepi itu orang sering panggil ibu-ibu itu terus membaca cerita kira-kira ibu-ibu kalau lagi rame itu kira-kira pendapatannya atau omsetnya berapa per hari dan kalau lagi sepi itu kira-kira berapa. Alhamdulillah orang bilang kalau lagi rame itu sampai puluhan juta. Kalau sepi paling cuma ratusan, tapi kalau lagi rame itu sampai puluhan juta. Ibu berarti apa? Berarti DP tamu yang datang ke sana itu luar biasa ya? Iya, luar biasa. Padahal di sini kan orang punya, makanya memang kita sudah sepakat ciri khas di sini kan cuma pisang goreng dan ciri khas pisang yang dipakai itu adalah pisang Mulu Bebe karena itu memang omset atau apa kesepakatan itu untuk ikon desa sehingga kita orang tidak mau yang lain. Jadi itu pun semuanya harganya itu ditentukan oleh BUMDes. Pokoknya harga menu ditentukan oleh BUMDes. Jadi mantap Ibu. Kami sering berbincang-bincang kira-kira omsetnya ketika ramai berapa dan ketika sepinya berapa. Tapi alhamdulillah sangat membantu dan bahkan sangat mengangkat ekonomi masyarakat. Yang kemarin-kemarin itu setahu di kalangan ibu-ibu kan setiap hari itu pasti ada masalah karena cara kerja itu bakar nota kata ibu-ibu di sini. Jadi sering pokoknya hampir setiap saat ada masalah. Dengan adanya pembukaan destinasi wisata Kahino ini tingkat orang baku marah juga semakin berkurang dan bahkan karena aktivitas mereka itu hampir setiap hari di pulau sehingga yang biasa dengan tetangga dan lain-lain itu sering ini sekarang alhamdulillah berkurang. Sekarang alhamdulillah. Iya. Siap Ibu. Pak Kadis. Oke, saya maaf Ibu, saya ada undang lagi Pak Kades barang. Iya. Nah, saya begitu Ibu ya. Ibu, saya kalau misalnya ke ini sambil tunggu Pak Kades dengan Bung Justal. Kalau misalnya ke sana, ke pulau nih. Itu kalau ke pulau berarti kalau saya dari Tobelo saya kalau misalnya ada wisatawan yang datang naik angkot, itu apa yang dorang harus naik? Dorang turun di mana, Ibu? Jadi kalau dari kota, dari Tobelo itu banyak sekali. Ada angkot umum, ada juga ojek, ada bentor juga. Terus dekat sih, Ibu dekat dengan Pantai Luari terada Ibu? Pantai Luari jauh. Kalau di sini cuma 8 kilo lebih dari kota. Dari pompa bensin ke sana itu terjauh Ibu berarti? Iya, jadi
ya kan dia belum ada apa gerbang yang untuk ke Pulau Kahino, pelabuhan Kahino itu belum ada gerbang. Jadi sementara alamatnya di samping TPQ. Jadi kalau dari kota jadi itu dekat kota Ibu, dekat jalan dari Tobelo itu. Iya, jadi jalan poros. Pas turun di TPQ, gedung TPQ langsung ada jalan masuk. Dari situ pasti terlihat dilarang membawa minuman keras ke Pulau Kahino. Iya, itu Ibu. Saya dengar katanya di situ katanya mengusung konsep wisata syariah. Begitu Ibu ya? Iya, wisata syari. Jadi dilarang membawa minuman keras. Jadi yang paling menarik di sana di Pulau Kahino itu yang sering sweeping orang bawa minuman itu bukan laki-laki, tapi Ketua Asosiasi Pedagang Pulau Kahino. Ada salah satu ibu yang dengan beraninya, bahkan mohon maaf, iya, ada orang-orang tertentu juga yang bawa minuman, dia sendiri yang sweeping. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Berarti Ibu, saya ke teman-teman wartawan yang tukang minum tidak bisa di sana. Orang itu bahaya. Tidak bisa. Yang nonton tidak bisa. Tidak bisa Ibu ya? Iya, orang ini banyak juga. Keras di Pulau Kahino. Pulau Kahino bebas minuman keras dan narkoba. Jadi begitu, Ibu, saya balas dulu Pak Fahrudin Moloko 27 tadi ada penjelasan dari Ibu Badria bahwa geliat ekonomi terasa sekali setelah setahun. Iya. Selain ekonomi juga berpengaruh di di kehidupan sosial ibu-ibu di sana yang awalnya biasanya karena belum ada pekerjaan, ada konflik sana sini, tapi setelah semuanya sekarang fokus cari doi. Fokus bagaimana mengembangkan tempat wisata, dan itu efeknya luar biasa. Oke, saya kira itu jawaban itu untuk Bung Fahrudin Moloko. Cukup. Saya juga menyapa Sobat Kalesang, Ami Fadel, kemudian Fatur CMNer 02. Dia bilang Katong bisa masuk kah? Bisa. Jadi Ibu, saya potong sedikit, saya informasikan ke Sobat Kalesang. Jadi untuk lurah, kepala desa yang ingin membagikan pengalaman, membagikan program ke desa dan kelurahan lain di Maluku Utara, itu bisa langsung mengontak nomor telepon 0822 9158 5989. Nanti dikasih di kolom komentar. Itu Bung Hijrah, dia program director, tidak dipungut biaya. Jadi orang bercerita ini, orang promosikan ada desa ini saling berbagi, itu sama sekali tidak ada biaya yang dibebankan. Oke, jadi Ibu, saya sambung tadi. Kalau orang masuk di TPQ, orang berhenti di Jalan Poros TPQ. Setelah itu, orang naik apa ke sana? Naik speed, ada perahu, atau apa? Bayar berapa? Iya, jadi kalau sampai situ di pelabuhan juga ada tulis pelabuhan penyeberangan Pulau Kahino. Ada speed, ada juga body, terus menyeberang cuman tidak sampai 5 menit, cuman 2 menit sudah sampai karena dekat sekali. Jadi naik speed itu bayar 5.000. Oh, dekat saja Ibu? Iya, dekat sekali. Dekat sekali kelihatan. Ibu, tapi dia maaf saya tanya, dia kapanpun musim dia terbawa ombak di situ. Ada sih, cuman di Januari. Tapi cuman aman nih, Boy, aman ya? Iya. Jadi waktu dulu buka pertama itu memang musim ombak, tapi sekarang karena pilih pelabuhan itu di tempat yang tak ada ombak, aman, tidak terlalu ini. Jadi alhamdulillah kalau ini bisa dari situ aman, nyaman. Oh iya. Sebelum saya ke Bung Jusfal, saya baca sedikit ini, ada Bung Faris Borero nih. Bung Faris bilang, Justal ada tradisi pertanian orang Tobelo dan Kalela mengelola tanaman tahunan maupun bulanan. Itu dipakai, masukan buat Pak Kades.
katanya. Terima kasih. Siap, siap. Bung, Siap, terima kasih, guys. Bung ini langsung, Bung Jusval langsung dengar nih, Bung Faris. Oke, kemudian ini saran ketiga narasumber agar setiap tamu yang datang, ini dari Sahrani 2020, saran buat narasumber, setiap tamu yang datang bisa diminta memuat foto video kunjungan ke Pantai Kahina agar menjadi ajang promosi di medsos seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, ini langsung didengar. Oke, sekarang saya ke ini, Bu. Dia cuma naik bayar 5.000. Saya ke Bung Jusval. Bung Jusval, ini sekarang kan sebentar berjalan di 1 tahun nih. Setelah balik dari sana, kira-kira apa yang akan ditambahkan untuk wisata yang saya rasa agak lengkap. Dan konsepnya agak berbeda, karena di Maluku Utara belum ada konsep syariah. Betul, wisata syariah ini luar biasa. Nah, Bung Jusval, apa lagi yang kira-kira ke depan membuat ini menjadi beda dan harus orang pergi ke sana? Baik, jadi orang kefokusan yang pertama itu karena mengingat tong status lahan ini belum sepenuhnya milik desa, maka salah satu upaya status ini adalah orang berupaya semaksimal mungkin supaya bisa secara luas lahan yang ada di pulau, sehingga proses pembangunan sarana prasarana wisata pun bisa sesuai yang direncanakan. Kita kendala di lahan sehingga itu menjadi prioritas selalu dipertimbangkan. Dan berikutnya, orang punya konsep wisata di sini sebenarnya sudah ada dan kita tidak bisa melepaskan bentuk kearifan masyarakat. Itu yang paling penting. Karena seperti yang dikatakan oleh Tompe Ketua BUMDes tadi bahwa mungkin satu-satunya daerah utara yang di bawah migrasi itu hanyalah ada di Pulau Kahino. Mengingat ada hal-hal lain yang orang hindari. Jadi orang mencoba untuk menggunakan aturan yang model begitu. Nyangkut dengan dia punya konsep penataan dan lain sebagainya, orang sedang bahwa Tompe sarana prasarana ini masih jauh dari kata sempurna. Karena ini wisata baru sehingga orang masih belum pernah dari dan yang ada ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa upaya-upaya perencanaan dalam bentuk plan pembangunan itu sudah dicanangkan. Tentu prioritas wisata karena mengingat ini adalah wisata pulau, maka yang menjadi daya pesona adalah pantainya, dan kita tetap mengedepankan asas konservatif para wisata. Ini yang penting. Meskipun kemarin kita kesalahan sedikit bahwa masyarakat mungkin karena tahu soal aturan peraturan lingkungan itu, menteri lingkungan itu tentang cat pohon itu. Kita kemarin mendapatkan para wisata kalau bisa itu jangan dicat pohon itu. Alhamdulillah ini mulai pudar dan kehasilannya sudah mulai nampak. Pokoknya orang berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan sebuah konsep pariwisata yang sedikit berbeda di Halmahera Utara. Di tengah-tengah kehidupan mayoritas dan minoritas ini, orang berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ya. Bu, saya mau tanya, itu pulau itu siapa punya? Maksudnya bukan pemerintah desa punya, bukan negara, ada orang punya ya? Iya. Ya, pulau itu ada kepemilikan, ada beberapa warga yang tidak bertempat tinggal di pulau, tapi di tetangga desa, beberapa tetangga desa yang ada. Oh, jadi aman lah. Kita masih saya pikir itu dari mana, kemudian orang dari mana, kemudian mengklaim kita masih sistem kontrak 1 tahun kepada pemilik lahan. Ini insya Allah kita berupaya untuk bisa bayar tuntas kepemilikannya. Pakai sistem kontrak lagi. Iya. Luar biasa. Iya, torang Bung Justal torang dengan Ibu Badria, torang waktu sekarang tinggal 10 menit. 10 menit. Saya hanya minta kalau bisa Ibu Badria kasih
closing statement lah ya. Ini kan kira-kira apa yang diharapkan untuk ke depan? Seperti apa, wisata apa, kemudian bagaimana ke depan harapan Ibu? Ibu, maaf Ibu, suara kurang. Ibu bisa dekat, suara agak gangguan nggak Pak? Agak gangguan suara, ya bisa coba. Ya baik, tidak. Semua kita punya harapan. Harapan itu pasti harapan yang baik. Baik, harapan kami ke depan mungkin ada mungkin terutama dari pemerintah ya, memohon perhatian pemerintah kepada kami sehingga wisata yang sekarang yang kami bangun dengan swadaya kami, mungkin harapan kami ada perhatian dari pemerintah sehingga wisata yang sekarang yang mungkin apa adanya itu ke depan kami bisa wisata kami ini bisa seperti wisata-wisata yang lain yang sangat maju, yang mungkin Bapak-bapak sudah pernah kunjungi di mana di pulau-pulau Bali dan lain-lain. Itulah mungkin harapan kami terutama dari BUMDes pada khususnya dan masyarakat Popilo pada umumnya. Mungkin itu perhatian pemerintah yang paling penting. Oke, jadi dan mungkin yang kedua itu kalau bisa mari kita sama-sama berkunjung ke Pulau Kahino, karena dengan kunjungan Bapak Ibu ke sini itu menambah omset kami sehingga kami bisa membangun Pulau Kahino ke depan. Terima kasih, itu dari saya. Iya. Terima kasih Ibu. Langsung ke Bung Jusval. Siap. Gimana Bang? Closing statement. Closing segmen. Closing statement dari Bung Jusval. Oke baik. Jadi terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan wakili pemuda Desa Popilo pada tim Kalesan Kampung atas kesediaannya melayani dialog interaktif ini. Ada beberapa harapan juga sih sebagai bentuk closing statement kami menyangkut dengan sisi desa wisata. Kami berharap insya Allah harapan dan niatan kami untuk mensukseskan event-event yang nantinya dilaksanakan supaya desa ini bisa diberikan predikat sebagai desa wisata. Tentu ketika desa yang diberikan predikat sebagai desa wisata, maka secara tidak langsung kita telah mendapatkan nama secara nasional dengan sebuah predikat besar, yaitu adalah pesona Indonesia. Ini yang sangat diharapkan, tapi banyak hal yang perlu kita lewati. Sehingga berkat kegiatan-kegiatan seperti ini pun adalah bagian daripada bentuk promosi untuk bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sempat menonton secara langsung ini, mungkin ada waktu bisa berakhir pekan jalan-jalan ke Almera Utara, ke Tobelo, dan tepat di Desa Popilo ada surga tersembunyi di sini. Namanya itu adalah wisata Pulau Kahino, wisata yang ramah lingkungan, tidak terlalu mahal, dan apa saja Bapak Ibu bisa, insya Allah bisa temukan dan bisa mengurangi penat, stres dan lain sebagainya di wisata kami yang ada di Desa Popilo itu Pulau Kahino. Iya. Bu Jusval, saya tanya sedikit, di sana ada tempat nginap terada? Iya, boleh. Untuk ada tempat nginap terada di sana? Belum. Kalau di rumah warga mungkin bisa, tapi kalau di pulau belum. Kalau mau kemah, membawa peralatan kemah bisa. Peralatan kemah, tapi untuk kalau misalnya ada teman-teman di sini mau kemah pakai tenda, itu berapa yang harus dibayar per malam? Atau ada dari desa sedia tenda untuk disewa? Kalau untuk tarifnya belum ditentukan, Abang. Belum ditentukan. Oh, siap. Kita kan masih gratis kalau untuk menginap. Oh, siap. Karena siap. Ya, belum tersedia sarana prasarana bagi yang mau menginap kan. Tapi kalau mau bawa peralatan tenda,
bisa langsung menginap. Menarik. Kakak Ais mungkin berulang-ulang kali menginap di pulau itu, Kakak Faris Bobero. Iya. Pulau Kahino. Kakak Ais kan suka yang begitu-begitu. Kakak Ais suka yang di alam-alam terbuka begitu memang kan. Anak-anak outdoor. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Kades yang karena jaringan enak sekali. Saya menikmati sekali pembicaraan malam hari ini. Saya terima kasih untuk Pak Kades, Pak Tabris Jalal yang sudah memberikan waktu untuk studi komparasi wisata Kahino, pemuda desa Kopilo, Bang Justal yang sudah memberikan waktu, Ibu Ketua Bumdes, Ibu Badria. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami berharap semua agar supaya wisata desa Kopilo semakin mantap. Kemudian ada program dari Pak Kades untuk perikanan dan pertanian semakin bisa berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Orang biasanya ada terakhir begini, Ibu. Saya minta tolong. Orang biasa kalau saya bilang Kalesan kampung, maka orang bilang saatnya bicara bercerita kampung. Oke? Saya bilang Kalesan kampung, saatnya bicara kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Salam buat Pak Kades. Siap. Assalamualaikum.